Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini akan mempresentasikan tema yang berjudul pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian negara untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dimas Bagus Wirgiawan yang beranggotakan saya Ahmad Iqbal Anwar dengan NIM 208190005 dan teman saya yaitu Mbak Hasna Gila Rihadatul Ais dengan NIM 208190023. Dan di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian pelaku ekonomi. Menurut Hartono menjelaskan bahwa pelaku ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau disebut juga dengan pelaku bisnis adalah organ masyarakat yang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, dan yang kedua yaitu sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat. Hal tersebut pada hakikatnya dilakukan oleh kelompok pelaku ekonomi pertama, oleh pelaku ekonomi yang pertama yaitu perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga, yang kedua perusahaan rumah tangga keluarga rumah tangga produksi, yang ketiga pemerintah atau rumah tangga negara, serta yang keempat ini adalah termasuk dalam bagi negara yang telah membina hubungan internasional, yaitu kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Ya, sekian yang saya bisa sampaikan pengertian poin A dan akan diteruskan oleh teman saya Mbak Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Gila Rihadatul Aisi, NIM saya 208190023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk poin B dan C. Untuk poin B yaitu macam-macam pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Yang pertama adalah rumah tangga atau keluarga. Rumah tangga atau keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup terkecil. Anggota pelaku ekonomi ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada pula individu-individu tambahan dalam keluarga ini seperti kakek, nenek, saudara, ataupun pembantu. Selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja bersama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat di lingkungannya. Yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba. Perusahaan sering dikaitkan dengan rumah tangga, namun terdapat perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Jika rumah tangga melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan perusahaan biasanya melakukan kegiatan ekonomi ini untuk menghasilkan keuntungan. Dan selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Selanjutnya untuk poin C, yaitu adalah peran dan fungsi para pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga ini dalam
perekonomian memiliki 3 peran. Yang pertama adalah sebagai produsen, yang kedua sebagai distribusi, dan yang ketiga adalah sebagai konsumen. Yang pertama, rumah tangga keluarga sebagai produsen. Di sini rumah tangga keluarga dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produksi rumah tangga keluarga sebagai produsen, mereka memiliki tenaga kerja, modal, keahlian untuk dimanfaatkan. Dan hasil yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai produsen adalah uang sebagai penghasilan atau bekerja pada pihak lain untuk menyewakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Rumah tangga keluarga dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung menjadi pedagang dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi tersebut juga untuk mendapatkan penghasilan. Dan yang terakhir adalah rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Beberapa faktor berikut yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga, yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan keluarga, lalu jumlah anggota keluarga, status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir adalah harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat di sini juga memiliki 3 peran dalam perekonomian. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, dan yang ketiga adalah konsumen. Yang pertama, masyarakat sebagai produsen, yaitu merupakan anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan menjual atau memproduksi sebuah produk atau jasa, misalnya berdagang, membuat kerajinan, beternak hewan, dan lain-lain. Dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, usahanya masyarakat sebagai produsen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah umumnya tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Yang kedua, tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja yang bisa menampung banyak anggota. Dan yang keempat adalah usaha ekonomi berlangsung dalam lingkup yang kecil. Yang kedua, masyarakat sebagai distributor. Di sini peran masyarakat sebagai distributor terwujud apabila masyarakat menjadi penyalur bahan produksi dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai konsumen. Kelompok masyarakat pasti membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha dan hidupnya, sehingga mereka menjadi konsumen dari produsen lain. Masyarakat merupakan pengguna produk-produk umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Apabila masyarakat tersebut tidak memiliki penghasilan atau hanya berperan sebagai konsumen saja, maka mereka disebut pengangguran. Dan kebanyakan pengangguran ini memiliki status ekonomi yang sangat rendah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk produktif, tidak hanya bisa mengkonsumsi saja. Dan untuk yang ketiga adalah perusahaan. Di sini sama, perusahaan juga memiliki 3 peran seperti tadi, yaitu sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Yang pertama adalah perusahaan sebagai produsen. Seperti penjelasan di atas, peran utama dari perusahaan adalah untuk memproduksi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan peran dan tujuannya tersebut. Yang kedua, perusahaan sebagai distributor. Apabila produknya tidak laku, maka
Perusahaan perlu untuk membuka cabang perusahaan, membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, serta memiliki armada angkatan. Dengan begitu, perusahaan bisa mendistribusikan produknya sampai kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah perusahaan sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Antara lain adalah pengadaan bahan pokok, pengadaan alat, dan bahan pendanaan upah karyawan. Dan yang terakhir adalah pemerintahan atau negara. Peran pemerintahan dalam ekonomi ini juga ada 3, yaitu sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan besar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah pemerintah sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor juga berfungsi untuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Dan yang terakhir adalah pemerintah sebagai konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Dan pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang dikatakan sebagai pemerintah sebagai konsumen. Contohnya seperti pemerintah membeli peralatan kegiatan konsumsi. Pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana prasarana negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.